sendiri. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Ustadz Zulkifli yang tampil di depan Bapak Ibu sekarang saya rasa tidak asing lagi, tapi mungkin masih dengan image yang dulu. Ini adalah Ustadz teroris. Ustadz yang diisukan sebagai Ustadz teroris ini sekarang sudah menjadi guru tetap di Mabes TNI Jakarta. Takbir! Sudah menjadi guru di beberapa Kapolda, sudah mengundang resmi dan memberikan kajian kepada jajaran kepolisian sampai ke tingkat jenderal-jenderal di pusat. Beberapanya sudah menjadi sahabat saya, dan dari sana bocoran banyak tentang Indonesia. Saya akan ceritakan sebentar lagi. Dari tangan para pakar-pakarnya, Ustadz yang dituduh sebagai teroris sekarang telah masuk Australia, Singapura, negeri yang pantang akan mengizinkan teroris masuk. Jadi kalau masih ada yang bakat-bakat mata-mata di sini, saya sampaikan kepada yang bersangkutan, Ustadz yang dituduh sebagai teroris ini telah diterima di berbagai negara yang anti terhadap teroris dan punya intelijen tinggi, bahwa semua dusta yang Anda katakan tetap basi di bawah permukaan. Ya. Jadi hamba-hamba Allah yang kami muliakan, bahkan saya dapat pesan dari Mabes TNI, Ustadz Zul, siapa yang mengganggu antum besok kontak kami. Ini minta maaf kalau ada yang masih nuduh-nuduh saya sebagai teroris. Insya Allah dapat berhadapan langsung dengan yang paling penting di negeri ini. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, beberapa tokoh jenderal kita, termasuk yang masih purnawirawan dan masih aktif, mengabarkan tentang Indonesia, bahwa 2018 Indonesia bukan lagi negeri yang aman untuk di tempat tinggali. Bukan lagi 2020 tadi dikatakan Ustaz Siddiq. Sekarang kita akan masuk 2016. Seperti yang dikatakan Ustaz Siddiq, kebangkitan Kristen sudah tercanangkan di Indonesia, dan kebangkitan mereka persis seperti yang dikatakan tadi oleh bunda kita, bahwa akan kami jadikan Indonesia seperti Nigeria, mayoritas muslim tapi dipimpin oleh anak Tuhan. Dan Ahok telah menampakkan giginya dengan sangat berani dan garang di daerah yang paling kuat Islamnya dan juga paling kuat maksiatnya, DKI, pusat ibu kota pemerintahan Indonesia, dipimpin oleh seorang Kristen. Kayaknya seluruh laki-laki yang ada di Indonesia ini harus disunat ulang. Kemudian kaum muslimin, program akan menjadikan Indonesia dipimpin oleh seorang Kristen ini benar-benar akan menjadi sebuah kenyataan, karena mereka terorganisir dalam skala dunia. Di segi kristenisasinya, seorang pakar misionaris yang memang seorang mantan misionaris akan menyampaikan hal ini secara lugas, vulgar dan tajam pada malam hari ini. Yang kedua, Syiah. Apabila sudah bocor agenda mereka 2020, agenda ini mereka percepat menjadi 2018. Sehingga akhir daripada 2013, saat pertemuan para alim ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Jakarta, tokoh-tokoh besar kita dengan beberapa badan intelijen kita dari BIN di Jakarta Pusat, pada akhirnya disimpulkan bahwa sesungguhnya Indonesia akan seperti Suriah dalam 3 atau 4 tahun yang akan datang. Ini akhir 2013 mereka umumkan. Sekarang sudah berlalu 2014, 2015, 2016, maka start 2017 atau 2018 Indonesia akan seperti Suriah atau setidak-tidaknya seperti Yaman. Wal'iyadu billah. Kemudian yang ketiga, komunis. Inilah gerakan-gerakan internasional yang sudah terasah dalam revolusi, yang sudah terlatih dalam menumpahkan darah umat Islam di muka bumi. Komunis, kebangkitan mereka di Indonesia sangat masif. Hampir-hampir saja Jokowi, kalau tidak dengan tekanan yang sangat dahsyat dari para tokoh-tokoh kita, daripada umat, Jokowi hampir-hampir saja minta maaf secara resmi kepada komunis di Indonesia. Hampir-hampir saja sejarah komunis yang pernah dihidupkan dalam kurun waktu puluhan tahun di Indonesia dikubur hidup-hidup oleh Jokowi. Karena memang kaum muslimin yang kami muliakan, tidak ada yang dapat menyangkal siapa yang ada di belakang daripada Jokowi. Ini tentang komunis.
baik kristenisasi, baik Syiah, baik komunis, tambah kaum liberalis dan pakar-pakar liberal, apalagi baru-barusan ini Siti Musdah Mulia begitu lantang dan lancang berbicara bahwa pendidik pondok-pondok pesantren di Indonesia tidak boleh lagi ada, baik yang dimiliki oleh Muhammadiyah atau yang dimiliki oleh NU atau yang dimiliki oleh pesantren yang lain, karena pondok-pondok pesantren keberadaannya itulah bibit dan biang daripada terorisme di Indonesia. Kemudian dia juga berkata, bahkan harus sekolah-sekolah yang ada di Indonesia pendidikan agamanya ditiadakan. Ini menjadikan seluruh ulama-ulama, pakar-pakar pendidikan Islam di Indonesia kebakaran jenggot dan mengatakan wanita sinting. Tapi kenapa mereka bisa bicara? Ditambah nanti Said Akhil Siraj semakin gila, makin hari makin gila. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kenapa mereka begitu berani berbicara? Kenapa orang-orang sinting pada berbicara di televisi pada hari ini? Jamaah, oh jamaah. Ini pun dapat teguran keras oleh Majelis Ulama Indonesia, dan seluruh Ahlussunnah wal Jamaah minta agar beliau minta maaf secara vulgar secara terbuka di depan media, termasuk di tempat televisi. Saya dengar kabar dalam waktu terdekat jamaah oh jamaah ini akan minta maaf yang mengatakan bahwa urusan kepemimpinan tidak ada dalam urusan agama. Sudah ya? Masya Allah. Kaum muslimin, ini menandakan apa? Orang-orang sakit jiwa sedang memimpin Indonesia pada hari ini. Oleh karena itu, tim penyelamat Indonesia dari kalangan orang-orang yang masih cinta dengan Indonesia, baik dari kalangan TNI, dari kalangan Polri, tidak sedikit yang sekarang ini mulai bersatu, Ustaz. Jadi kabar gembira untuk kita. Jangan pikir pucuk-pucuk pimpinan itu tidak berpikir tentang keselamatan Indonesia. Mereka berpikir keras bagaimana akan menyelamatkan Indonesia ini. Bukan hanya para alim ulama yang bergerak bersatu sekarang, tetapi juga dari kalangan TNI dan Polri sudah mulai merapatkan barisan antara satu dengan yang lain. Maka rasanya kayak Kumbu dan Sumatera Barat jangan ketinggalan kereta lah. Jangan hanya gara-gara satu PKS, satu Ikhwanul Muslimin, satu Persis, satu Muhammadiyah, satu ANI, lalu tidak mau merapat saf antara satu dengan lain. Itu sudah tidak laku lagi. Saya di Australia, Pak, Masya Allah, Masya Allah, kaum muslimin, saya lihat saudara kaum muslimin kita pedulinya luar biasa dengan Indonesia ini. Saat kedatangan kita ini, baik yang HTI-nya, baik yang PKS-nya, baik yang lain-lainnya, pada mendengarkan bagaimana perkembangan dan nasib Indonesia kita yang akan datang, mereka serius memikirkan Indonesia. Kalau kita memikirkan Indonesia dan memikirkan nasib bangsa dan memikirkan anak-anak muslim kita di masa yang akan datang, beberapa tahun yang akan datang, Indonesia akan negeri terpanas di dunia, mengikuti Timur Tengah berikutnya. Kita tidak menginginkan, tapi mereka menginginkan. Kita tidak suka keributan, tapi mereka menyalakan keributan. Kita tidak suka perang, tapi mereka menginginkan perang. Dan umat Islam paling anti diajak perang. Tapi kalau sudah diajak perang, pantang untuk mundur. Mereka akan